teman Vokal, kita ketemu kembali di episode terbaru dari Vokal Podcast. Masih bersama saya, Pirhot Nababan, dan juga Basar Daniel. Malam ini, udah malam ya. Malam ini kita ditemani oleh teman kita, Listra Lubis. Dia adalah seorang PNS di Kementerian Keuangan, yang nampaknya belakangan ini sering diundang jadi pembicara, karena dia sempat tinggal di luar negeri dan menceritakan bagaimana mungkin pengalamannya sebagai seseorang yang menemani pasangan hidupnya untuk sekolah di luar negeri, dan siapa tahu mungkin ada pengorbanan yang harus dibuat ya. Cuman kita korek-korek deh ceritanya dari Listra. Listra, apa kabar? Baik-baik, sehat. Kemarin tuh di mana? Kemarin di Durham ya? Di Durham ya, betul ya? Ya, Durham, North Carolina. Itu dari kapan sampai kapan tuh? 2018 sampai 2020. Oh, ini baru pulang banget berarti ya? Iya, baru sebulan, 3 minggu lah pulang. Berarti sempat COVID dong di sana ya? Oh, sempat mengalami lockdown. Terus gimana tuh di sana tuh? Kebetulan kami tinggal di kota kecil ya. Durham itu kota kecil, populasinya nggak terlalu besar. Jadi waktu ada perintah stay at home, ke sebagian besar memang orang-orang stay at home kecuali yang benar-benar harus butuh keluar atau kerja. Jadi ya suasananya menurut kami sih ideal aja sih, nggak terlalu banyak, nggak ada perubahan yang benar-benar signifikan gitu. Mungkin kalau di kota besar di Amerika kayak New York atau Chicago, Los Angeles beda banget auranya. Cuman karena kami kota kecil jadi ya nggak terlalu beda. Oke. Gitu. Nah waktu itu akhirnya bisa pulang, gimana ceritanya tuh? Jadi memang kami sempat menunda kepulangan, ada beberapa faktor. Yang pertama itu penerbangan komersilnya sempat ditutup, nggak ada yang bisa keluar dari Amerika waktu itu. Tapi akhirnya memperpanjang visa, izin tinggal di US, kami bisa dapat tiket di akhir Juni waktu itu dengan harga yang 2 kali lipat dari harga biasanya. Cuman memang kami udah siapin hasil tes PCR. Jadi sampai di Indonesia, tes PCR langsung boleh karantina mandiri di rumah masing-masing. Jadi prosesnya memang agak panjang waktu itu, cuman akhirnya bisa pulang. Gitu. Oh, waktu itu kan ke Durham pindah karena suami kuliah ya? Oke. Sementara kan lu sendiri kan sebenarnya jadi PNS kan ya di Kementerian Keuangan? Iya. Nah, itu gimana lah tuh ceritanya? Apakah lu jadi cuti tetap terima gaji atau cuti apa sih istilahnya ya kalau PNS ya? Cuti di luar tanggungan ya? Di luar tanggungan negara, ya. Jadi nggak terima gaji ya? Enggak. Jadi status kita di kepegawaian pun nggak ada. Jadi secara kalau kita dilihat di database, kita bukan pegawai aktif. Tapi, waduh. Jadi di peraturan cuti di luar tanggungan negara itu ada ketentuan bisa diangkat kembali jika unit masih membutuhkan pegawai. Jadi sebenarnya kalau nggak butuh nggak diangkat. Tapi sebenarnya itu hanya kayak bahasa formil aja sebenarnya. Belum ada case sama sekali yang aku tahu ya bahwa cuti di luar tanggungan negara itu nggak diangkat kembali, itu nggak ada, karena selama cuti pun kita tidak terima gaji sama sekali, tidak terima benefit apapun. Setelah cuti pun kita mengalami ada kerugian gitu, jadi ada degradasi, ada pengurangan, bukan pangkat sih ya, penurunan kayak grade gitu, yang tadinya mungkin masa kerja kita udah beberapa tahun itu bisa jadi 0 gitu. Jadi bukan pengorbanan sih ya, itu kayak konsekuensi aja sebenarnya. Konsekuensi yang melekat di cuti itu. Nah, itu gue pengen tanya deh. Itu kan orang kan berebut ya masuk Kementerian Keuangan ya, karena termasuk salah satu kementerian yang remunerasinya paling tinggi kan, termasuk dari segi gaji juga dan fasilitas dan sebagainya. Dan ketika lu akhirnya harus ninggalin itu semua gitu ya, dari gaji, pendapatan, remunerasi, untuk pergi ke Durham, itu lama nggak waktu itu negosiasinya tuh, baik dengan suami maupun dengan kantor? Dan ceritain dong seseru apa negosiasinya? Jadi kalau untuk dengan suami, kami memang udah punya pembicaraan waktu itu. Karena proses dia dapat beasiswa sampai memutuskan untuk kuliah dimanapun
dari awal memang sudah jadi bahan diskusi gitu. Dan waktu aku mengajukan, kantor memang tidak ada hambatan berarti karena cutinya memenuhi syarat, alasannya memenuhi syarat, gitulah istilahnya. Jadi kemudian ada plot twist-nya tuh. Jadi 2 minggu sebelum berangkat, SK cuti itu belum di tanganku. Jadi SK cuti itu masih ada di kementerian, fisiknya belum ada. Waktu itu aku belum tahu bahwa cutiku sudah di-approve. Jadi hanya sekedar udah ngajuin, tinggal nunggu. Jadi ceritanya pas itu 2 minggu sebelum berangkat itu tiba-tiba dapat promosi. Dapat promosi yang udah ditunggu-tunggu. Aduh, terus gimana tuh? Waduh. Jadi dapat promosi yang udah ditunggu-tunggu, tapi kebetulan pindahnya ke kantor pajak di Medan. Jadi harus setelah promosinya waktu itu dengan banyak pertimbangan, akhirnya aku sih sebenarnya tidak terlalu berat ya. Cuma mungkin proses untuk membatalkannya waktu itu yang jadi masalah gitu. Jadi aku harus ngadep ke banyak, ya tahulah birokrasi ya. Iya. Jadi aku harus ngadep kemana-mana hanya untuk bilang saya mohon dibatalkan segala macam dengan alasan ini. Kebetulan si SK pengangkatan promosi ini lebih lambat 2 atau 3 hari dari SK cutinya. Walaupun SK cutinya masih di kantor di kementerian, belum aku dapat fisik, cuman waktu itu secara hukum itu boleh katanya. Dia akhirnya aku minta sih sebenarnya permintaan untuk membatalkan dengan alasan ini. Orang-orang sih waktu itu amat sangat menyayangkan gitu. Aduh, gimana ini? Karena kalau aku batalkan, aku kembali setelah cuti nanti akan balik lagi jadi staff gitu. Cuman ya waktu itu apa ya? Masalah prioritas akhirnya. Jadi ya begitulah. Kenalan pulang. Pas mau pulang kenapa tuh? Pas mau pulang kenapa? Saya pulang lihat lagi, teman seangkatan gue yang diangkat kemarin ya udah di sana ya, mendalam hati kecil. It's for good reason, it's not for something else gitu maksudnya. Suami lu di sana kuliah S2 kan ya? Iya benar. S2 berapa lama? Setahun S2. lebih atau 2 tahun? 2 tahun pas ya. Teman-teman gue banyak yang kasusnya sebenarnya mirip kayak lu. Suaminya kebetulan kuliah ke luar negeri dan biasanya mereka kalau suaminya S2 mereka memilih untuk di sini karena dianggapnya cepat kan. Jadi cuma setahun lebih dikit atau 2 tahun kurang. Tapi kalau teman-teman gue yang suaminya PhD yang biasanya 4 tahunan, biasanya mereka baru ikut. Itu dengan asumsi karena mereka nggak mau ninggalin kerjaannya di Jakarta. Nah waktu itu lu tetap merasa bahwa ya udahlah gue ikut. Kenapa lu berketetapan akhirnya harus ikut? Kenapa nggak memilih di Indonesia misalnya untuk tetap karir lu jalan? Pertanyaan lu tuh nggak usah dijawab karena itu udah tahu jawabannya. Suaminya gila lu. Oh iya enggak. Gimana sih? Tahu gue. Cuma sendiri gitu loh. Ya enggak, kan biasanya ada juga teman-teman gue yang memilih ya udah daripada kerjaan gue jadi nol gitu ya. Ya udah suami sendiri di sana, teman gue di sini gitu. Gitu. Gimana tuh? Apa ya? Kalau dari aku pribadi sih, aku lihat kesempatan itu untuk apa ya? Pasti aku dapat sesuatu yang baru, pengalaman, entah apapun itu kalau aku pergi, kalau aku ikut. Dibanding kalau aku mungkin, ya pertimbangannya itu aja sih. Maksudnya sekalian ada prioritas di anak juga. Aku kan ibu bekerja di Jakarta ini kan waktu dengan anak itu amat sangat minim sih sebenarnya. Jadi dia di usia-usia yang menurutku aku pengen nih mendampingi dia minimal 2 tahun apa gitu-gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan waktu itu yang jadi satu dan setelah disatukan itu sebenarnya semua masuk akal gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Dan akhirnya setelah lu ikut pindah ke sana, nggak ada penyesalan tuh ya? Malah sangat senang, demen banget kayak di sana ya? Enggak dong. Enggak. Jadi memang bentuknya waktu itu sebelum berangkat kita udah mempersiapkan banyak hal gitu dari mulai jenis ini mulai dari jenis-jenis kita mau ngapain di sana, aku mau ngapain di sana. Ternyata anakku ada di usia sekolah, jam sekolah itu lumayan waktunya. Aku bisa kerja nggak ya gitu. Jadi kita cari info visa apa nih yang memperbolehkan dependent student itu boleh bekerja dengan legal gitu. Terus cari-cari info juga
ada kegiatan apa di sana, apa aku bisa ambil kelas atau apa gitu-gitu. Jadi memang apa ya, kita sendiri mempersiapkan dan survei, cari info, gali-gali informasi juga supaya sampai di sana kita nggak sia-sia gitu. Jadi karena dari awal sudah berpikir ini adalah perjalanan yang mengkompromikan banyak hal. Ada baiknya kita siapkan sebaik mungkin gitu. Jadi sampai di sana kita nggak ngeblank gitu. Jadi kita tahu kita mau ngapain selama 2 tahun itu gitu. Oke, jadi akhirnya lu ngapain lah di sana 2 tahun, Liz? 2 tahun. Yang pertama yang pasti aku akhirnya dapat kerja ya. Part time. Jadi apa tuh? Jadi server di kantin kampus. Oke. Itu kantin kampus suami lagi. Kantin kampus suamiku. Oke. Jangan-jangan gajinya lebih gede lagi yuk dapatnya dari yang biasanya tipnya yang lebih gede. Oh, biasanya tip. Kalau dipindah kurs memang akan kelihatan gede, cuman kan di sana juga kita pakai buat biaya hidup ya. Karena beasiswa kayak gini kan allowance-nya itu biaya hidupnya itu biasanya hanya menanggung student. Spouse, anak atau keluarga itu kan tidak ada di dalam rincian yang ditanggung gitu. Jadi memang mungkin pertimbangan banyak orang untuk tidak membawa spouse-nya misalnya untuk master gitu karena memang dari sisi cost dia akan sangat gede gitu karena tidak dibayar. Oke. Nah, lu jadi waitress lah ya di kantin suami ya. Di kantin suami, salah. Di kantin kampusnya suami. Habis itu ngapain lagi? Habis itu, karena kan di sana jam kerjanya juga part-time, jadi aku memang milih yang santai gitu, nggak ngoyo harus dari pagi sampai malam. Terus akhirnya ikut community di sana. Di sana ada namanya DUP International House Spouses. Jadi itu spouses international student yang biasanya belum punya kegiatan, ya kumpul. Banyak ada kelas bahasa Inggris, ada kelas art, ada kelas masak-memasak, cooking club. Ya aku ikut-ikut aja yang itu selama bisa. Terus karena suka nyanyi, suka paduan suara, aku coba audisi di Duke University choir-nya. Puji Tuhan diterima ya. Oke. Mereka emang terima yang bukan studentnya ya? Iya, justru jadi untuk semua. Jadi untuk yang jemaat, jadi chapel itu terbuka untuk jemaat dan untuk umum. Jadi siapa yang berminat bisa masuk. Jadi ya ini sih aku waktu itu inginnya ya selama di sini kalau bisa ketemu interaksi dengan sebanyak mungkin orang gitu karena itu bagiku pengalaman itu berharga gitu. Jadi valuable banget ketemu orang, bisa tukar pikiran, bisa ya gitu, ketemu. Anak akhirnya sekolah di situ juga ya? Ya, anak kami sekolah selama 2 tahun itu. Oke. Dan dia waktu itu kelas berapa tuh? Dia pre-K sama kindergarten. Jadi TKA dan TKB kali ya. Oke, TKA, TKB. Itu anak lu jadinya agak kesulitan nggak pas dia pindah ke sana dengan teman-teman yang baru, dari segi tampilannya baru gitu ya, bahasanya juga baru. Ada sedikit kerumitan nggak akhirnya ketika lu menghadapi anak lu itu? Minggu-minggu pertama di sekolah waktu itu sekitar 2 atau 3 minggu dia kayak ada culture shock sama bahasa gitu ya. Tapi akhirnya ternyata anak itu seumur dia ini memang cepat sekali nyerap belajar yang baru gitu. Jadi akhirnya langsung bisa bahasa Inggris, ya udah. Kita nggak terlalu memusingkan sebenarnya waktu itu. Puji Tuhan juga sih, cepat adaptasi. Nah, lu kan di situ jadi waitress ya. Sementara waktu di Indonesia, lu jadi PNS. PNS-nya yang di lembaga elit lagi. Lu kayak ngerasa ada anjir lah, ini gue udah jauh-jauh ke Amerika cuma jadi pelayan kantin gitu. Ada gak sih sama pikiran gitu? Kenapa? Kan itu tadi ya. Kan itu tadi udah bilang kursnya kan kalau diinin kan ke Indonesia kan lebih gede. Iya, tetap aja. Jadi pasti kaget lah ya. Sih. Jadi aku nggak tahu, memang nggak punya perasaan kayak gitu. Atau karena memang kerjaan itu baru dan menarik, jadi aku enjoy aja gitu. Plus bagiku waktu itu menantang banget secara komunikasi karena kita interaksi dengan mahasiswa setiap hari gitu. Interaksi dengan mahasiswa, which is kadang-kadang mereka suka ngobrol apa gitu sambil makan, ngobrol gitu-gitu. Jadi menurutku itu aku tidak hanya melihat
kerjaan sebagai server itu hanya sebatas gajinya atau ceknya, tapi ketemu siapa, kenalan dengan siapa, latihan bahasa Inggris juga bagiku gitu. Jadi ya. Oke. Oh, jadi waktu itu si kantinnya emang nerima ya, apa namanya, orang-orang dependennya si mahasiswa di sana untuk kerja di kantin mereka. Berarti nggak cuma lu sendiri ya yang statusnya kira-kira sama, atau cuma lu sendiri di kantin itu? Setauku kayaknya cuma aku, karena basically mereka terima pegawai dari mana aja, yang penting legal ya, punya SSN, punya ID, paling nggak kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Dan akhirnya lu selama 2 tahun full ya jadi waitress itu ya? Atau cuma di awal-awal? Mungkin bisa dibilang 1,5 tahun ya, karena ternyata di awal itu kita harus nunggu working permit kita hampir 2 bulan, 3 bulan, habis itu ada COVID pandemi kemarin, jadi semua kampus kan ditutup, jadi kita di PHK waktu itu. Oke. Dan kan lu tadi bilang ya, allowance untuk mahasiswa Indonesia di sana itu sebenarnya hanya untuk studentnya aja. Terus akhirnya lu gimana tuh biaya hidup buat suami lu, buat lu, sama buat anak lu, dan harus bayar sekolah? Cukup emang? Oh, kalau sekolah di sana kan public school-nya gratis. Wow. Kita bisa dapat public school yang gratis. Oke. Dapat makan siang lagi. Oh, bentar, kindergarten ada public school-nya? Udah, pre-kindergarten dan kindergarten itu sudah ada public school-nya. Wow, nice. Oke. Dan dapat makan siang anak lu ya? Iya, dapat makan siang. Oke. Hemat. Oke. Jadi kayak gitu info yang menurutku tidak tersebar dengan baik ke keluarga-keluarga mahasiswa ini, bahwa ternyata ada biaya yang bisa dihemat, seperti sekolah anak dari pre-kindergarten sampai dengan high school, SMA itu, kalau kita masuk public school, itu adalah gratis. Itu buku gratis, dapat makan siang gratis, kalau misalnya mau naik bus, bisa naik bus, gitu. Terus ada lagi yang infonya mungkin agak sedikit tertutup, bahwa anak-anak di bawah umur 12 tahun itu bisa dapat asuransi kesehatan dari pemerintah di sana. Yang penting kita apply. Jadi anak kami di sana dapat Medicare dari pemerintah, yang which is kalau ke rumah sakit pasti gratis gitu. Oh, tapi elunya nggak dapet ya? Enggak, kalau dewasa udah nggak dapat. Cuman kalau anak di bawah 12. Kalau aku dengar tadi anaknya sekolah terus gratis gitu ya. Kayaknya tinggal di negara maju tuh membahagiakan sekali ya. Oh, jelas. Beda banget. Kalau Indonesia kan masih mau maju terus gitu dari zaman Orde Baru. Gitulah. Itu jelas banget. Beda ya. Beda. Lu jadi bener-bener di sana tuh kerasain bedanya antara lu tinggal di Jakarta, di Depok kayak sekarang itu, dengan di Durham tuh jauh banget ya. Cuman apakah lu merasa bahwa sebenarnya lebih enak tinggal di Indonesia, atau lu merasa sekarang akhirnya lebih enak tinggal di sana? Mau jawaban yang jujur apa normatif? Oh, jujur dong. Jangan. Kalau podcast sama kita harus jawaban jujur ya, nggak boleh normatif. Kan PNS cuy. Oh iya. Biasa dengan jawaban normatif. Yang tidak melanggar norma-norma ke-PNS-an lah berarti ya. Oh iya. Aku boleh ini sih. Pada akhirnya relatif ya, tergantung tujuan tinggal di sana itu apa. Mungkin ada di range usia yang berapa. Itu akhirnya beda-beda. Kalau misalnya untuk kehidupan seperti student, misalnya hidup 2 tahun, 5 tahun gitu, dengan mekanisme hidup yang kayak gitu, dinamika hidup yang kayak gitu, menurutku itu lumayan ideal lah. Cuman kalau untuk jangka panjang mungkin kita harus punya kemampuan lain, kita harus memiliki income yang lebih gede supaya kita bisa bertahan hidup di situ gitu. Karena akhirnya akan ada benefit-benefit yang akan dicabut ketika anak udah besar, ketika kita udah gimana gitu. Jadi relatif, tergantung, menurutku sih tergantung sebenarnya. Oke. Kan lu bilang tadi Durham itu kota kecil ya, tapi biaya hidupnya mahal juga ya? Iya. Jadi paling mahal itu di tempat tinggal, apartemen, sama biaya makan. Karena groceries itu di sana
kota kecil dan kota besar harganya nggak beda, sama aja. Oh gitu. Oke, Mm-mm. oke. Jadi karena biasanya nih teman-teman gue yang baru kuliah S2 di luar negeri, biasanya mereka tabungannya tuh lumayan. Disimpan-simpan dari allowance ya kan, dengan hidup hidup Mm-mm. hidup prihatin lah di luar negeri. Berarti lu Ya, tabungan nggak ada ya? Pulang dari sana nggak ada ya? ya begitulah. Jadi kalau prinsip kita waktu itu memang selama di sana, ya kita nikmatin aja selama kita di sana. Toh juga kita udah bersama gitu kan, bareng sebagai keluarga. Jadi waktu di sana memang, kalau boleh jujur, kami banyak spending di traveling. Jadi kami traveling ke berbagai state, Hmm. jadi hampir ya berapa ya? Hampir 70% state yang ada itu kami kunjungi selagi bisa. Buset. 70%. Berarti berapa tuh? Udah hampir 30 Hampir state 30 ya, 30 state ya. 30 state ya. Ya mending lah ya, mumpung lagi di sana kan. Kalau kayak kita Iya. gini, Mumpung paling lagi di jauh juga sana. mana lah Bali, itu pun dibayarin orang. Iya, gue nungguin dibayarin kantor cuy. Iya kan, lu kan udah sering ke Bali, bayarin kantor. Oke, Liz, Ya, akhirnya, lu kan kenapa? Nggak, akhirnya kan kalau yang kayak gitu-gitu akhirnya tergantung ke prioritas kita mau jadi apa gitu. Ada memang orang yang khusus untuk menabung allowance supaya jadi tabungan. Ada yang memang mungkin kayak kita sukanya jalan-jalan, mumpung di sini gitu. Jadi beda-beda sih kayaknya ya. Tergantung pilihan hidup akhirnya. Akhirnya lu sekarang udah balik, udah dapat posisi lagi di Kementerian Keuangan? Udah. Ya, kemarin Promosi. Udah kerja. Promosi itu udah batal dong ya? Udah batal. Mungkin udah nggak promosi lagi katanya. Orang disongong nih dipromosiin malah ditolak. jadi status lu sekarang bener nggak kayak itu tadi? Masa kerjanya jadi 0, teman-teman seangkatan lu golongannya udah lebih tinggi, dan lu akhirnya ya di teman-teman seangkatan lu cukup tertinggal gitu dari segi jabatan dan lain sebagainya. Bisa dibilang iya. Oke. Ya itu konsekuensi yang melekat. Ada yang gue mau tanya. Kalau gajinya jadi kembali ke level 0, level pertama maksudnya waktu pertama kali kerja level enggak? Stop lah. Maksudnya waktu pertama kali masuk gajinya segitu atau beda? Enggak, golongannya nggak berubah kan? Golongan nggak berubah. Masa kerja golongan itu yang habis. Jadi misalnya nih gue pergi di golongan 3A dengan masa kerja 3 tahun. Karena gue cuti, akhirnya gue kembali lagi ke 3A dengan golongan kerja 0 tahun. Yang 3 tahun gue tabung itu kan hilang jadinya. Jadi lu kalau mau dapat promosi, start lagi dari awal ya? Iya. Waduh. Tapi lu lupa Yok, kan suaminya disekolahin Yok ke sana. Jadi suaminya nanti bakal jadi pejabat. Lu gimana sih? Si Listra udah lebih punya hitung-hitungan dari kita itu. Oh iya, iyalah. Anak akuntansi hitung-hitungannya panjang pasti. Iya, maksudku gini, kadang kan mungkin orang ngelihat gitu, aku karena pernah dapat komentar juga, sering dapat komentar kayak di sosmed, enak ya bisa tinggal di luar negeri, bisa cuti, terus balik lagi gitu-gitu. Yang mereka tidak tahu adalah ada konsekuensinya di balik fasilitas itu gitu. Kita nggak harus ngomongin itu kan ke halayak gitu ya, paling kita hahahi aja gitu. Nggak seenak yang dibilang orang lah ya, nggak seenak yang dianggap orang. Semua ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu lah ya. Ada plus minus yang harus memang dijalanin gitu ya. Intinya nggak semua itu seindah yang ada di sosmed lah ya. Iya kan, orang kan sekarang di sosmed juga kamuflase kan. Iya. Banyak kan gitu. Dikurasi semua yang diposting dikurasi. Lu jadinya sekarang PNS sudah berapa lama sih, Lis? Masa kerja sekitar waktu aku cuti 9 tahunan ya. Oh, berarti udah 11 ya status PNS ya. Harusnya 11 tahun kurang lebih. Dan itu kan lu PNS karena dari STAN ya. Gue lupa deh sekarang itu STAN apakah lulus baru jadi PNS atau sejak kuliah di STAN udah CPNS? Lulus baru CPNS. Oh, lulus baru CPNS ya. Soalnya kayaknya dulu tuh di zaman-zaman angkatan gue kalau udah masuk STAN bahkan dapat uang saku dan status sudah CPNS. Zaman lu udah enggak ya? Angkatan berapa tuh? 2003 teman gue waktu itu. Bilangnya. Pokoknya angkatan tua lah. Angkatan tua lah. Dekat-dekat Orde Baru. Kayaknya itu
kayaknya itu memang ada, itu angkatan terakhir yang begitu kuliah jadi CPNS. Udah dihitung masa kerja. Nah, mungkin mulai angkatan kami atau 1 tahun di atas kami itu nggak berlaku. Oh, tapi di iya. angkatan lu itu lulus dari STAN udah pasti jadi CPNS ya? Atau bisa Sudah milih? jadi CPNS. Nggak bisa milih. Oh, oke. Nah, lu waktu itu emang masuk STAN karena memang pengen masuk STAN? Karena memang masuknya di situ? Atau karena memang pengen jadi PNS cita-cita dari dulu? Tuntutan ekonomi. Oke, baik. Jawabannya dramatis sekali ya, Yok. Jadi gue tuh kan katanya jujur. Oh iya. Gue ceritain dikit, Yok, backgroundnya, Yok. Jadi karena gue tahu ya, jadi Listra ini kan orang tuanya, bapaknya kan memang meninggalnya masih muda ya. Jadi Listra mungkin masih belum inilah. Kapan sih, Lis? Waktu bapak meninggal tuh kamu baru berapa sih, Lis? Umur berapa ya? umur 12 tahun, Yok. Kebayang nggak? Nah, jadi udah gitu kan mamanya mereka ini kan guru. Jadi tahu sendiri lah penghasilan guru berapa sih kan waktu itu. Terus mereka ini kan ada berempat kan gitu kan. Nah, jadi memang ini untuk struggle nih mereka memang punya daya juangnya luar biasa. Jadi kalau Listra tadi bilang bahwa ini soal ekonomi memang masuk akal. Bener gitu. Oh, berarti memang waktu itu lu cari sekolah yang gratis ya? Iya, kalau harusnya memang syarat dari orang tua juga gitu kan. Kalau nggak kuliah negeri ya udahlah, tidur aja lah kita gitu lah istilahnya. Jadi akhirnya nyoba-nyoba, mungkin ya nyoba-nyoba kedinasan aja gitu yang mungkin ya minimal waktu itu nggak bayar kuliah gitu jadi ceritanya. Jadi cuma ya puji Tuhan lulus di STAN, ya udah lanjutin aja lah di situ gitu. Yok, ini lagi-lagi soal value kuliah, Yok. Kalau Listra kan kuliahnya pokoknya kalau negeri oke silakan, tapi kalau enggak usah katanya gitu kan. Kalau kita pokoknya mana yang mau terima masuklah kau kuliah lah kau di situ. Enggak, itu lu, gua enggak. Oh, itu gua ya. Aduh, ngeri kali. Itu lu, gua enggak. Dari kemarin tamunya soal kuliah jomplang banget ya. Aduh, tapi ya memang mungkin teman-teman yang ngerasain bahwa bukan di pressure, artinya dikasih motivasi seperti itu kalau kuliah harus di negeri, itu beruntung lah karena mereka sedang dididik mentalnya supaya lebih matang gitu, cepat matang kan gitu. Kalau mental kayak awak gini kan cepat memble gitu kan, jadi lama lulus kuliah. Kalau Listra kan cepat beresnya kan. Iya, ya STAN sih nggak ada yang lulus lama ya kayaknya, Lis ya. Oh, nggak ada yang lulus. Oh ya 3 tahun ya. Semua kayaknya 3 tahun 4 tahun, 3 tahun 4 tahun gitu kan ya. Setelah lu lulus, lu jadi CPNS, itu emang langsung ditempatinya di DJP ya kalau dari STAN? Atau enggak sih? Atau bisa dimanapun dirjennya? Bisa di semua direktorat di Kementerian Keuangan, ada di BPKP, ada di Menko Perekonomian waktu itu. Cuman ya itu penempatannya kan kita nggak tahu ya. Angkatanku banyak yang di DJP waktu itu. Itu nunggu dikasih tahu penempatan di mana atau milih, Lis? Nunggulah. Kalau milih, nunggu. Nanti semua milih di kota. Oke. Iya. Teman-teman gue tuh ada beberapa yang memang setelah dia masuk, akhirnya nggak dibuang sih judulnya apa ya. Pokoknya nggak dapet di Pulau Jawa lah. Jauh lah. Udah jauh, abis itu jauh dari kota lagi. Kadang 6 jam gitu dari ibu kota kan. Agak serem. Lu sempet kayak gitu juga nggak sih? Enggak, karena ini mungkin akan terdengar apa ya, dari penerimaannya pun perempuan itu yang diterima kan cuma 8-10%. Supaya, karena kalau perempuan ini ditempatkan jauh-jauh, banyak kemungkinan nggak berangkat gitu, kayak logikanya gitu. Jadi yang perempuan ini biasanya ditaruh di kota aja, di kota-kota yang besar. Tapi dari awal penerimaannya memang dikit aja diterima. Jadi kadang kita cuma satu kelas sendiri perempuan, 30 lagi cowok gitu. Itu udah hal biasa. Oh begitu ya. Oke. Jadi lu nggak pernah gitu ngerasain ditempatin di Pulau Buton gitu, nggak pernah ya? Enggak, belum. Oke. Dan rata-rata yang cewek juga akan seperti itu. Berarti mereka akan ditempatkan, kalaupun di provinsi di luar Jawa, pasti akan di kotanya ya? Karena mungkin kalau dia memikirkan keselamatan atau apa, dia nggak akan berangkat. Jadi kayak sia-sia gitu. Iya. Situ kali. Oke. Dan lu akhirnya pas itu langsung dapat penempatan di mana? Langsung di Jakarta?
Di Jakarta Selatan. Oh, berarti lu belum pernah KPP ya? Udah KPP, aku di KPP di Mampang Perapatan. Oh, Jakarta itu maksudnya Habis KPP ya, itu bukan baru KPP tuh. bukan Ya, di KPP. DJP-nya ya? Oke. Bukan. Nah, waktu itu pas lu promosi, itu sebenarnya dipromosin ke mana? KPP Medan. Medan. Jadi apalah tuh ceritanya, seandainya itu jadi? Jadi fungsional pemeriksa pajak waktu itu. Oke. Jadi semacam auditor, jadi kayak keahlian khusus gitu. Oke. Wah, dan lu kalau promosi kayak begitu pun lu nggak bisa milih ya? Tunggu aja perintah dari atasan lu pindah kemana gitu? Iya, kita nunggu aja. Oke. Wah, oke. Dan seandainya kalau lu pindah, suami ikut nggak tuh? Enggak, karena kantornya di sini. Suami lu kantor di mana sih? Di Lapangan Banteng, di Kementerian. Kemenko? Kalau dia Kementerian Keuangan. Kalau dia kantornya cuma di situ. Nggak mungkin pindah-pindah. Oke, di mana? Di Setjennya? Di perimbangan keuangannya. Wow. Bentar, berarti lu bareng di Kementerian Keuangan ya? Jadi kalau ada promosi, lu pindah dia enggak ya? Enggak dong. Wow, oke. Itu lu pernah omongin nggak sama laki lu? Seandainya lu dapat promosi, terus jadinya gimana? Kesepakatannya gitu? Misah jadinya? Kesepakatannya itu biasanya ini ya cerita testimoni orang-orang yang ngalamin hal kayak gitu. Biasanya si cewek akan promosi 2-3 tahun, dia nanti akan ngajuin pindah ikut suami. Itu salah satu yang diperbolehkan. Tapi cuma sekali. Promosinya diambil dulu gitu maksudnya ya? Ambil dulu. Okay. Ambil 2 tahun 3 tahun. Habis itu minta pindah ikut suami. Alasannya ikut suami itu banyak. Makanya lagi-lagi kenapa yang perempuan ini dikit ininya jumlahnya dibanding dengan yang bapak-bapak. Karena alasannya begitu ya? Akan ikut suami ya? Ada benefit kita. Iya. Ada benefitnya. Oke. Oh, berarti kalau suami lu nggak akan mungkin pindah kemana-mana karena dia di kantornya Jakarta doang ya? Iya benar. Oke. Cuma Jakarta. Nah, kalau kemarin lu bakal dipromosiin ke KPP Medan sebagai auditor, kemungkinan sekarang dipromosi bakal kemana? Gak tahu. Itu kan kita nunggu aja sebenarnya. Jadi kemungkinan promosi kapan, kemana, benar-benar itu di luar kuasa kita. Kecuali kita deket dengan orang yang ngurusin itu. Maksudnya tahu info ring 1 misalnya. Tapi kalau kayak ini sih enggak sih biasanya. Kita lihat aja SK-nya. Gitu. Jadi tinggal tunggu nasib aja gitu ya? Tinggal tunggu nasib. Oke. Kasarnya gitu. Nah, gue pengen tanya deh. Lu berdua berarti kuliahnya sama-sama di STAN ya? Iya, benar. Oke. Ketika lu berdua sesama PNS gitu ya di rumah, akhirnya ketika lu lagi ngomong satu sama lain itu jawabannya normatif juga nggak? Oh enggak. Jadi kan enggak ya? Kebetulan kita beda banget. Di kerjaan pun kita beda gitu. Aku di DJP yang nyari uang, dia di perimbangan keuangan yang belanjain uang gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau dengar ada ini dibelanjain, ini ya ampun, gitu ya. Ya gimana rasanya kita yang nyari, dia tinggal ngeluarin gitu. Kadang-kadang. Ya tapi itu pembicaraan ini aja, pembicaraan seling-seling aja. Jadi sedikit banyak jadinya kita memahami siklus keuangan itu, siklus belanja negara itu kayak apa. Oh ternyata ini ke sana. Dan sedikit banyak dia juga tahu bahwa penerimaan pajak itu tidak segampang minta duit dari atas gitu. Kepatuhan pajak kita itu masih rendah banget. Terus tax avoidance-nya masih tinggi. Bayangin kita sekarang lagi menjual hal yang dibenci orang, itu kan amat sangat tidak mudah gitu. Jadi mungkin ada insight yang harusnya dia mungkin nggak tahu kalau dia nikah bukan sama orang pajak misalnya, atau aku mungkin nggak tahu ternyata pembiayaan negara itu nggak tahu kayak gitu kalau aku nggak nikah dengan orang yang belanjain uang negara gitu istilahnya. Oke. Gue potong dikit.
karena tadi nyangkut apa soal nikah terus suami gitu ya. Jadi aku inget kalau Listra ini kan buru Batak. Ya. Nah, suaminya itu, lu tahu nggak? Suaminya itu kan Jawa. suku Jawa kan. Iya. Nah, dan biasanya kan kalau orang Batak tuh, kalau misalnya nggak sesuku tuh kan rada nyinyir gitu ya, rada gitu-gitulah kayak di apa, gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, aku mau tanya nih sama Listra, apa, apa ya, yang bikin, yang membuatmu akhirnya memilih suami dari suku Jawa tuh apa? Lalu apa ya? Gimana caranya nanggepin orang-orang yang nyinyir-nyinyir begitu? Karena gua rada senasib nih sama dia, Yok ya. Karena gua Batak nikah sama Cina nih, jadi gua mau nanya sama dia gitu. Ya. Nah, gimana pengalamannya, Lis? Yang pertama, memutuskan itu kan waktu itu memang pertimbangannya bukan karena dia Jawa atau apa ya. Ya namanya juga jodoh gitu. Merasa dia adalah calon pasangan hidup, ya udah dijalanin aja. Kalau masalah nyinyir sih menurutku pada akhirnya, menurutku nih ya, pada akhirnya orang akan, ya bisa dibilang nyinyir paling berapa, 2 bulan, 3 bulan. Habis itu kan orang-orang balik ke kehidupan masing-masing ya. Iya, bener sih, bener. Ya, aku sih nggak, dibiarin aja, kadang-kadang diketawain. Yes, baru. Ya, kadang-kadang diinin aja, dibiarin atau dibawa seloroh lah kalau kata orang Batak ya kan. Gak usah dibawa emosi. Gak usah bawa emosian. Iya, karena aku juga ngalamin. Jadi kalau waktu itu adalah beberapa inang-inang gitu bilang, kenapa nggak sama buru Batak? Dia bilang gitu. Buru Batak itu tangguh, sabar gitu. Macam-macam lah yang dibilang yang positif-positif. Tujuannya supaya aku tidak dengan pasanganku ini gitu. Aku setuju bahwa buru Batak itu orangnya cerdas, struggle gitu ya, maksudnya orang-orang yang punya mental yang sabar gitu-gitu ya. Tapi kan tidak jadi maksudnya bahwa membuat jadi kita harus sama orang Batak gitu kan, karena tadi aku kembali bahwa seperti yang Listra bilang bahwa ini persoalannya karena jodoh aja gitu. Jadi ini persoalan jodoh, bukan persoalan suku, kira-kira gitu ya. Oke, sip, thank you. Ayo, lanjut. Lu waktu itu susah nggak sih akhirnya ketemu sama yang orang Jawa dan menyatukan dua keluarga Jawa dan Batak itu? Ada pengalaman kesulitannya nggak di awal-awal? Di awal, bukan kesulitan, apa ya? Ya pasti ada ini ya, persoalannya berbeda gitu, pergumulannya beda dengan orang yang nikah sama-sama Batak misalnya. Kalau udah beda suku gini, pergumulan kita udah berbeda gitu. Tapi mungkin menurut pengalaman kita akhirnya bahwa pengalaman itu membuat kita jadi lebih lebih humble sebenarnya, bahwa ya memang kita nggak tahu apa-apa soal itu. Jadi kalau orang tua bilang, misalnya yang tetua-tetua itu bilang harus gini, ya kita ikutin aja sih waktu itu, karena udah nggak mau lagi buang energi untuk mengcounter ini, melakukan pembelaan apa gitu udah di luar jangkauan kita waktu itu. Jadi fokusnya udah beda. Jadi ada kesulitan, ada tantangan. Cuman kalau bisa dibilang kadang-kadang kalau memang udah niat ya dijalanin aja sih. Laki lu udah dikasih marga? Bersabda. Laki lu dikasih marga nggak sih? Dikasih. Oh, dikasih. Jadi marga apa? Kami jadinya. Jadi marga apa? Jadi marga Huta Julu. Oke. Nah, jadi dikasih marga tuh kan, dikasih marga kan. Jadi kalau dikasih marga, biasanya ya kalau pasangan Batak kan ya biasa lah ya, bertugas entah itu jadi marhobas lah atau ikut-ikut pesta. Lu akhirnya kayak gitu juga nggak sih? Akhirnya laki lu jadi marhobas nggak sih? Jadi kayak penasaran gitu. Jadi kayak gitu. Oh iya, ikut. Dia nggak ngeluh tuh, nggak komplain. Nggak ada komplainnya sama sekali. Enggak, karena di awal sebelum, ya gimana ya, waktu itu kita proses penjajakan untuk serius, semua udah kita buka bahwa akan ada konsekuensi yang melekat kalau kita nikah. Aku udah jelaskan kayak gini. Masih mau nggak kalau untuk hal-hal kayak gitu? Oh nggak, ya akhirnya dijalanin aja lah. Akhirnya mungkin dia ya mungkin cukup menikmati, dapat pengalaman baru, jadi orang Batak.
walaupun anak angkat misalnya, cuman ya kadang-kadang ini ketawa-ketawa aja, jalaninnya ketawa-tawa. Oke. Tapi gini, kalau orang bilang kan, kalau biasanya misalnya kita nikah dengan beda suku nih, orang Batak nikah dengan orang Jawa atau orang Chinese gitu ya, justru mereka tuh jadi jauh lebih Batak ya. Kalau menurut gua ya, ini pengalaman gua pribadi, belum tentu sama memang dengan teman-teman yang lain. Jadi kayak misalnya istriku tuh dia belajar ya bahasa Batak, bahkan dia ngomong kalau malam tuh mau tidur, nah modem ho, tapi meskipun cengkoknya memang lucu ya kalau kita dengernya gitu. Jadi dia belajar gitu budaya Batak itu, dan dia justru kadang-kadang kalau Sabtu gitu atau Minggu kan suka kita pesan makan lah dari luar gitu kan. Kadang-kadang dia langsung bilang, ya udah kita beli lapo gitu. Jadi dia akulturasi budaya itu terjadi gitu loh. Itu. Oke. Suami lu gimana, Lis? Kayak gitu juga nggak? Atau kayak gitu, masih... kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi ya ada pengalaman lucu sih. Apalah, ceritain lah. Belajar bahasa Batak nih ya kan. Ya. Jadi dia tahu bahwa ibu itu dipanggil inang gitu kan. Pernah kami pulang dari pesta ya kan, pesta biar sopan gitu kan. Pulang dulu kami ya, inang-inang. Padahal artinya inang-inang di orang Batak udah beda. Waduh. Ya. Oke. Kau kalau mau bilang inang, gak usah inang-inang. Ya tapi kan banyak. Bukan gitu peraturannya. Kita hargailah inisiatif ya kan. Oh iya. Betul. Itu kesalahan umum yang sering dibuat sama orang non Batak sih, untuk dikira disebut inang, jamaknya tinggal diulang gitu, padahal kan enggak ya. Iya, jadi inang-inang. Iya, itu kesalahan jamak yang sering dilakukan. Oke. Apa lagi? Ada yang aneh-aneh gitu nggak waktu akhirnya dia belajar? Atau gara-gara itu dia jadi kapok? Apa ya? Enggak sih, kadang-kadang jadi logat. Mungkin, tapi aku lihat kadang-kadang misalnya nih di kantor, ada ketemu orang Batak, dia langsung perkenalan, oh aku ini, tapi aku dikasih marga Huta-Julu gitu-gitu. Jadi kayak, kau Huta-Julu mana? Jadi dia ngerti. Jadi si amang buruku itu yang jadi bapak angkatnya pun menjelaskan, kita Huta-Julunya ininya ini, opung ini, gini-gini. Jadi dia kayak sok-sok udah ini, kayak Huta-Julu. Jadi suami lu jadi ngerti partituran ya? Ngerti partituran ya? Jadi lebih Batak dari Batak, Yok. Kebayang kan? Oke. Itu malah lebih keren daripada Batak-Batak kota yang udah jadi dale beneran. Batak-Batak kota kayak lu, Yok. Oh iya, oke. Kok menuduh? Kan kalau dia kan dari kota, kalau awak kan dari kampung, Parhuta-huta. Iya. Oke. Oh iya, oke, dia kasih Huta-Julu ya. Oke. Itu tidak mengencourage Anda. Dia Pirhot masih single apa udah married sih? Oh enggak, ada kawin. Baru Batak. Baru Batak. Kita jadi Marta Rombo nih. Ya, maksud gini, kita tidak mengencourage orang-orang di luar sana mungkin nanti yang menyaksikan bahwa pernikahan beda suku itu pernikahan beda suku atau tidak beda suku masing-masing punya tantangannya kan. Jadi betul. Tidak menjadikan ini lebih baik, ternyata enggak. Tidak hanya ini aja. Jadi ntar kan nanti tiba-tiba kan ada yang nelpon mamanya, kata Kak Listra lebih enak nikah sama orang Jawa. Aku pula disalahkan. Salah lagi kan? Enggak si Listra lah itu. Kita kan artinya kita menjas. Oke. Lis, itu kan sebenarnya itu ketika laki lu yang ikut untuk di acara-acara Batak. Nah, lu ada nggak ikut di acara-acara laki lu yang di entah itu adat Jawa ataupun pestanya ataupun tugas-tugas ya dalam tanda kutip yang harus lu lakukan sebagai bagian dari keluarga orang Jawa? Oh ya, jadi akhirnya ya kita kalau ada acara keluarga akhirnya ya ngelakuin bersama gitu. Aku kudu iso ngomong Jawa. Anjir. Karena iso ngomong Indonesia toh. Aku kudu belajar. Sithik-sithik aku iso. Anjir. Mampus kowe yo. Kowe tok sing gak iso Jawa, aku iso yo. Iki gilane iki. Makane iki. Kowe belajar kowe. Makanya yok tuh kan akulturasi budaya itu asik. Sunda susah. Kalau dia Sunda, Sundanya jago banget tuh kalau si yok. Sunda. Ya, aku nggak bisa. Aku udah sempat nggak bisa. Susah Sunda itu. Oke. Emang lagi lu dari mana sih? Jawa Tengah, Jawa Timur? Dari Jogja. Jogja. Oke. Dan memang kampung dia aslinya dari sana?
Emang asli orang sana, dari kota gede. Oke. Dan itu benar, mertua lo nggak bisa bahasa Indonesia, itu benar? Benar. Jadi Wah, mertua anjir. perempuan Hah? bisa bahasa Indonesia, cuman bahasa Indonesianya yang amat sangat formal, dengan kadang-kadang dia kebingungan menyampaikannya. Jadi kadang-kadang ya gitu deh. Wow. Aku harus ya, belajar bahasa Jawa dikit-dikit, gitu. Wow, oke. Wah, berarti Sar, lu harus belajar bahasa Cina, Sar. Gila lu. Oh, Belajar bahasa nggak Cina. kasar. Wih, gini. Belajar. Jangan Nggak cuma bisa, yo. cie-cie doang. Nggak, dasarnya nggak ada, yo. Karena gini, soalnya istri gue juga nggak bisa bahasa Hokkien atau bahasa Ke. Jadi Oh, iya. sekeluarga Dia ini mereka udah juga nggak ya. di ini. Dia Pokoknya Cina Dale juga ya. Cina coret dia. Cina Dale. Cina Dale. Gitu loh. Tapi Lis, aku mau tanya nih. Apa sih yang menurutmu yang paling berkesan buatmu selama kau tinggal di sana nemenin suami studi dengan ngelihat kehidupan di sana, dan pasti ada bedanya kan kehidupan masyarakat di sana dan dengan di Indonesia gitu. Apa sih yang kamu bisa yang kamu dapat dari sana gitu loh? Apa ya? Mungkin dari sisi dinamika hidup ya. Kalau tinggal di Jakarta itu waktu kita habis di jalan, kerja pun kita hampir 10 jam, 8 jam sehari. Bagiku sih di sana jauh lebih santai ya, nggak ada macet, nggak ada apa. Kita bisa berangkat literally 15 menit sebelum acara masih nyampe. Terus mungkin ke yang tadi, apa ya, budaya orang di sana kan main your own business ya. Jadi kayak kita sama tetangga kita pun, entah kita mau jungkir balik pun dia nggak akan yang gimana-gimana gitu. Jadi ya mungkin kesannya cuek atau nggak pedulian, cuman pada akhirnya karena kita terbiasa di lingkungan orang yang ngurusin urusan orang, jadi kita merasa lumayan nyaman sih dengan situasi kayak gitu. Pengalamannya yang lain apa ya? Ya mungkin ini kayak quality time juga sih sebenarnya. Kayak retreat dari kesibukan hidup. Ya tahu sendiri di Jakarta gini gimana gitu, berangkat sebelum matahari terbit, pulang udah gelap. Iya. Kadang-kadang di rumah juga langsung udah bawaannya pengen tidur aja gitu, nggak sempat ngerjain yang lain-lain. Menurutku aku lebih produktif ketika ada di sana. Dalam sehari itu bisa melakukan berbagai macam hal. Gitu. Karena itu didukung oleh akses ini ya, fasilitas umum yang cukup membantu Fasilitas umum gitu. Jadi memang perlu bangun jalan itu lebar-lebar. Oh iya betul ya, betul. Supaya bisa bangun jalan lebar-lebar, bayar pajak ya kan? Bayar pajak. Iya. betul. Nih, ini harus bayar pajak nih, jangan ngemplang-ngemplang pajak kalian, woi. Gitu. Ada cuy, gue tiap tahun pusing gue lapor SPT anjir. Oh, lu pusing ya? Kenapa lu pusing? Pusing lah, kadang kurang bayar, kadang lebih bayar, ya Allah ini gimana? Liz, gue pengen ada beberapa pertanyaan sama PNS. Ini untuk meluruskan stigma orang terhadap PNS. Satu, bener nggak PNS sering di tengah jam kerja pergi jalan-jalan? Terus? Yang kedua, apakah bener PNS malas-malesan? Ya kan? Yang ketiga, apakah karena malas-malesan akhirnya jadi bener PNS itu cuma kerjanya ngabisin duit negara doang? Yang keempat, terutama untuk pajak nih ya, apakah benar pajak kita itu sebenarnya banyak dikorup? Itu berat-berat kali ya pertanyaannya. Pelan-pelan aja. Si Yuk nih nanyanya baik banget langsung sekaligus gitu. Satu-satu. Ini kalau kita jawab misalnya PNS, berarti aku mewakili semua PNS yang ada di Indonesia. Jadinya itu nggak adil gitu. Jadi aku mungkin lihat skup yang lebih kecil, misalnya di unit kerjaku. Di unit kerjaku, karena di KPP itu sudah mulai tahun reformasi dari tahun 2008, 2009. Mungkin masih ada oknum yang buang-buang waktu di jam kerja misalnya. Itu pasti ada dan kita tidak bisa pungkiri. Tapi itu tidak sekantor, pergi apa segala macam. Apalagi dengan tahun-tahun terakhir ini banyak yang diregenerasi oleh memang generasi-generasi, kalau bisa dibilang generasi-generasi yang udah sadar kerja gitu. Jadi yang angkatan jahiliyah misalnya istilahnya itu udah mulai pensiun, regenerasinya udah makin bagus gitu. Jadi pertanyaan jalan-jalan di jam kerja itu tidak aku bilang kalau yang ku alami pasti masih ada.
aku pun kadang-kadang masih misalnya Jumat biasanya kan, Jumat kan lama waktu istirahatnya kan hampir 2 jam, kita pakai itu. Nah, itu kemudian masalah malas-malesan, kembali lagi misalnya di kantor kami itu, di KPP itu, mungkin pada beberapa KPP mungkin ada yang overstaff mungkin. Jadi kerjaan cuma 100 dikerjakan 5 orang, ternyata kebanyakan orangnya. Ada yang seperti itu, ada yang kadang-kadang KPP malah understaff. Jadi beda-beda tergantung volume kerjanya juga gitu. Jadi tapi yang kulihat sekarang ini dengan musim pelayanan yang kayak gini, dengan sosialisasi yang jor-joran, ada beberapa seksi, mungkin ada beberapa bagian yang sebenarnya sudah overstaff, ada yang malah understaff. Misalnya kayak penyuluhan nih orang-orang yang punya talenta di bidang sosialisasi dan public speaking mungkin masih understaff, tapi mungkin yang di clerical itu ternyata masih banyak yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan jumlah yang lebih sedikit kayak gitu. Jadi pertanyaan ketiga sebelum korup apa tadi? Sebelum korup berarti apakah karena malas-malesan PNS itu kerjanya cuma ngabisin duit negara doang? Lagi-lagi sih kebalik ke ininya, kita ngomongin unit yang mana, unit kerja yang kayak apa gitu. Jadi bukan ngabisin negara, jelas akan kalau gaji PNS jelas adalah belanja APBN yang besar. Itu nggak bisa dipungkiri toh, dia porsinya di APBN itu amat sangat besar belanja pegawai itu gitu. Cuman ya bisa dibilang bukan menghabiskan ya, mungkin karena porsinya aja besar belanja pegawai itu. Dan kalau kita lihat dari gaya, misalnya khususnya di Kementerian Keuangan, gaya transformasi bisnisnya Bu Sri Mulyani yang sekarang, semua kami itu udah mulai paperless, berarti sudah tidak butuh banyak orang yang kemampuannya hanya administrasi gitu. Jadi ada mungkin beberapa posisi kerjaan keahlian yang di masa depan tidak akan dibutuhkan gitu. Jadi prosesnya akan lama, cuman diharapkan sih nggak akan menjadi sebeban itu gitu. Terutama bagian yang paling besar juga yang jadi belanja APBN itu kan pensiun ya. Pensiun yang dibayar secara bulanan itu kan udah ada beberapa yang menerapkan bahwa pensiun hanya dibayar dengan sistem satu kali aja gitu. Jadi sedikit-sedikit sistem birokrasi itu sudah semakin di-cut. Jadi memang birokrasi lama sudah mulai ditinggalkan. Masalah korup, yang jelas, yang misalnya yang kita lihat sudah ada di berita dan terbukti ya, berarti memang benarlah adanya gitu. Ya gimana ya, kita masih dalam proses pendewasaan birokrasi lah istilahnya. Pasti aku tidak bisa memastikan, kalau aku pribadi belum pernah ngelihat dengan mata kepala sendiri, belum pernah ngalamin, tapi mungkin yang kalau misalnya sudah ada di berita atau sudah ada penangkapan ya berarti memang dia melakukan, ada bukti dan segala macam tentang korupsi itu. Sebenarnya jadi PR semua orang ya, semua elemen bangsa Indonesia jadinya, bukan cuma PR-nya birokrasi, tapi kan di situ ada dua pihak, yang korup, yang membantu korup, dan yang menerima uang korup sebenarnya. Kalau tidak ada yang ngasih kan, jadi itu sebenarnya dua arah sebenarnya. Jadi kita harusnya sama-sama ini sih. Jadi berat ya. Berat. jadi ngantuk aku, Yok. Jadi ngantuk gara-gara pertanyaanmu. Ini biar diluruskan ini stigma masyarakat. Udah kayak macam seminar kok taruh. Karena pengalaman gue ketika orang bilang PNS malas-malasan, gue tuh agak terkejut karena ternyata banyak PNS yang sering kerja sampai malam, cuy. Itu agak mengagetkan gue. Banyak. Ya. Karena memang itu udah jadi kayak stereotip ya dari dulu. Udahlah, PNS tuh pasti kerjanya malas-malesan, korup waktu, dia datang cuman absen doang, habis itu dia pulang, nanti absen itunya dia besok diiniin, gitu-gitulah kan, macam-macam kan. Nah, terutama itu jadi stereotip kan. Ya, kementerian kayak Kemenko, Ekonomi,
DJP itu buset sampai jam 9 malam. Hah? Gue bingung, PNS sampai jam 9 malam. Ngapain anjir? Masa baca koran sampai jam 9 malam gitu awalnya gue. Akhirnya gue ngerasain lah meeting sama PNS jam 7 malam. Wah anjir beneran ya. Bener ya, bener. Jadi ini kita makin yakin. Jadi kalau teman-teman PNS itu juga banyak yang artinya mereka kerja dengan benar, mereka dedikasi penuh gitu ya, kayak Listra salah satunya gitu ya. Meskipun tadi dia bilang tadi ada jam yang dia ini di hari Jumat gitu ya. Kan lama. Oh iya, lama ya. Betul. Jadi ini sih kayak aku merasa ini pendapat pribadiku aja ya, bahwa generasi kita ini semakin kesini pendidikan karakternya itu semakin bagus gitu. Ada pendidikan karakter yang diselipin di sela-sela pendidikan formal di sekolah. Diharapkan itu juga jadi modal supaya nanti mereka-mereka yang jadi PNS atau apa di masa depan udah modern lah istilahnya, udah nggak menjalankan praktek yang jelek tadi gitu loh, warisan-warisan leluhur. Oke. Benar. Memang akhirnya karena angkatan-angkatan zaman jahiliyah itu udah dipotong semua ya. Udah nggak ada lagi tuh yang kayak begitu. Sar, dari gue pertanyaannya udah, lu ada lagi nggak? Enggak sih, gue cukup sih. Jadi ini kan kalau gue summary tadi ya bahwa orang yang studi ke luar negeri karena dibayarin pemerintah lalu ditemenin sama istri itu kan bukan sesuatu yang bukan seperti kata orang, oh enak ya gini-gini, oh dapat ini gitu kan, enggak ya. Orang juga tetap sama-sama berjuang karena dari ceritanya Listra kita tahu bahwa Listranya sendiri kan juga tidak menerima gaji lagi kan, meskipun dia juga bekerja sebagai di kantor pajak gitu kan. Nah, jadi selama suaminya studi di sana, dia juga berjuang untuk memenuhi kehidupan keluarganya, suami dan anaknya itu dengan dia juga bekerja sebagai kerja sampingan juga di kantin gitu-gitu ya di sana ya. Dan di sana dia Ibu kantin. Dan dia juga maksudnya gini, di sana dia juga mengembangkan diri dengan ikut berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi membuat dia benar-benar menikmati dan dia tidak merasa rugi meskipun waktu itu pilihannya sebelum dia berangkat nemenin suaminya kan itu dipromosiin jabatan dan dia tidak menerima kan. Nah, artinya kalau dalam hidup ini kita selalu pasti ada plus minus gitu, pasti ada kurang lebihnya. Tapi bagaimana kita menyikapinya, ini sama-sama kita pikirkan baik-baik gitu, dan selalu pasti ada kesempatan-kesempatan yang baru berselancar kita ya, menemukan diri kita di tingkatan-tingkatan yang baru gitu loh. Gitu sih kalau aku summary tadi dari yang Listra bilang. Dan soal karena tadi kan singgung sedikit soal nikah gitu ya, menikah dengan berbeda suku tuh bukan sesuatu aib, itu keindahan buat kita semua sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mari kita terima hal-hal yang seperti itu supaya kita jadi bangsa yang lebih terbuka dan lebih maju gitu. Itu sih. Ya, ada yang mau disampaikan, Lis? Si Basar udah kayak pendeta aja. Kayak pendeta. Iya. Gue udah berat kali gitu kan? Berat banget kayaknya. Ada yang mau ditambahin nggak, Lis? Apalagi ada yang mau diomongin? Ya, yang namanya hidup itu kita ada banyak pilihan gitu. Pilihan hidup kita mungkin tidak tidak akan cocok dijalani oleh orang lain. Begitu juga dengan pilihan hidup orang lain. Jadi start kita dengan start dia beda, karena finish kita dengan finish dia pun beda. Jadi kalau ini sih pesan dari Mama Dede, yang terlalu banyak membandingkan, jalani aja gitu. Karena yang kita lihat di sosial media atau di permukaan belum tentu, kita nggak tahu perjuangannya menuju situ kayak apa. Jadi apa yang dia korbanin itu kita nggak tahu. Jadi ini aja sih, santai aja lah gitu, jalani aja pilihan hidupmu gitu. Siap. Terima kasih Listra sudah meluangkan waktunya di malam ini, yang di hari kerja ya padahal, tapi nggak apa-apa deh ya. Semoga libur kok besok. Libur besok. Semoga terlepas dari masa kerjanya jadi 0 tahun tetap bisa meniti karirnya kembali di Kementerian Keuangan. Buat teman-teman Vokal, terima kasih udah pantengin episode kali ini dari Vokal. Pantengin terus Vokal Channel. Kita ketemu kembali di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman.